Halo, lama gak bahas ini ya. Oke, kita bakal bahas cerita alur One Punch Man chapter 190 sampai dengan chapter 194. Jadi ringkas saja. Chapter 190 dimulai dengan Chill Emperor yang sedang menyelidiki asosiasi pahlawan. Kemudian dia mendapat pesan dari Zombie Man dan menemuinya. Zombie Man mentraktir Chill Emperor, dan karena dia merasa kasihan sama beban dari Chill Emperor yang masih anak-anak, dia membuat sebuah usulan, tapi hal itu malah menyinggung perasaan Chill Emperor. Dia balik bercerita tentang masalah dia terkait namanya yang membuatnya sering ditertawakan. Dia kemudian berlari sambil meninggalkan si Zombie Man. Oke, jadi di sini Zombie Man sangat peduli dan khawatir kepada rekan-rekannya, terutama si Chill Emperor. Karena itu ia membuat gagasan yang sekiranya bisa meringankan beban si Chill Emperor. Bahkan dia berencana berlatih agar lebih kuat dan bisa membantu teman-temannya. Tapi di sisi lain, Chill Emperor hanya ingin diakui dan tidak diperlakukan seperti anak-anak. Kita beralih scan. Garis nyamuk milik Dr. Genos yang pernah dikalahkan oleh Saitama rupanya masih hidup. Dia kini ikut membantu Dr. Genos berjualan takoyaki. Bersama dengan ciptaannya Dr. Genos yang lain, mereka kini sudah insaf ya. Zombie Man datang meminta bantuan Dr. Genos untuk melepas limiternya. Rupanya dia sudah mendengar cerita Saitama dari Dr. Genos ini, ditambah cerita dari Demon Cyborg yang kini makin yakin dengan teori dari Dr. Genos. Dan sepertinya mereka akan melakukan latihan. Berpindahkan ke markas asosiasi pahlawan. Staf asosiasi melemparkan kasus tulang di ruang bawah tanah kepada Snake. Snake pun menerimanya. Saat ia balik, ia berpapasan dengan Chill Emperor yang sepertinya sudah mengetahui semuanya. Snake terkejut dengan penampilan Chill Emperor yang berubah seperti berandalan ini. Tapi dia lebih terkejut lagi karena informasi yang disampaikan oleh Chill Emperor. Chill Emperor membeberkan kebusukan dari asosiasi kepada si Snake, yang membuat si Snake merasa dipermainkan oleh pihak asosiasi. Rupanya Chill Emperor berniat untuk meninggalkan asosiasi. Ia dijemput pesawat dari asosiasi pahlawan baru, yakni Neo Hero. Hal itu tentu membuat eksekutif panik. Amadeus kemudian datang untuk menenangkan dengan memperlihatkan Neo Hero yang sedang gencar melakukan perekrutan dan berpotensi untuk melengsarkan asosiasi pahlawan. Amadeus jadi lebih mudah menyampaikan gagasannya. Mau bagaimanapun pihak asosiasi ini sudah terpojok. Jadi inilah usulan dari Amadeus. Ia jadi berencana untuk membuat Saitama menjadi pilar pahlawan yang membuatnya menjadi pahlawan sempurna. Pejabat yang lain agak ragu, tapi dengan koneksi dan kepopuleran dari si Amadeus yang luas, ia mampu membungkam dan meyakinkan para staf serta pejabat yang ada di sana. Mr. McCoy meninggalkan ruangan rapat. Ia memperlihatkan semua rencana busuknya, dan ya, dia punya hubungan dengan Ryoman, orang dari Neo Hero yang terlihat seperti mentor bagi Mr. McCoy di sini. Tampaknya bisnis perjudian pahlawan pun ia juga dapat dari si Ryoman ini. Dari sini udah terlihat ya kalau Neo Hero ini tidak lebih baik daripada asosiasi pahlawan yang lama. Mereka ini busuk sampai ke tulang. Oke, lanjut ke chapter 191. Di ruang rapat asosiasi pahlawan, Skinger mengundurkan diri dari asosiasi. Para eksekutif tentu terkejut perihal keputusan tersebut, mengingat mereka juga bahkan sudah kehilangan hero kelas S. Mr. McCoy membuat deduksi terkait kepergian Skinger dan menyudutkan Skinger dengan berkata yang tidak-tidak. Tapi rupanya Sid mengetahui kebenaran kalau Mr. McCoy sendiri yang mengundang Skinger ke asosiasi musuh. Emang busuk banget ini orang. Dia berpura-pura menanyakan alasan kepergian Skinger kepada Sid, tapi Sid hanya menanggapi secara positif. Skinger berkemas, di dalam kopernya terdapat mata dan tangan buatan palsu, yang ternyata ini dibuat oleh Chill Emperor. Lebih mengejutkan lagi, rupanya mereka memang sudah sengaja untuk bergabung ke Neo Hero guna menyusup ke organisasi tersebut. Sambil menyelidiki rencana McCoy, sepertinya Isamu mengerti kalau McCoy lah dalang dibalik busuknya asosiasi pahlawan lama. Jadi sekarang Isamu dan Skinger yang melindungi asosiasi pahlawan dari luar, sedangkan Sid mengawasi McCoy dan membatasi pergerakannya dari dalam. Di lantai bawah ia bertemu dengan Metal Bat, tapi Metal Bat tidak ditugaskan untuk mengurusi Skinger. Sebenarnya Metal Bat ditugaskan oleh Sid untuk mengawasi Skinger dan menjaganya agar tidak terjadi apa-apa di organisasi Neo Hero. Dia disuruh untuk ikut menyelidiki juga. Nah, oleh karena itu mereka memutuskan untuk pergi bersama. Pesawat dari organisasi Neo Hero pun datang untuk menjemput mereka. Kita berpindah scan ke dojo Silver Fang. Guru mantan murid terbaik Silver Fang ini kembali menjadi junior. Dia malah mengintimidasi Charanko sebagai seniornya saat ini. Dojo kini kembali rame, dan si Garo yang sudah tobat kini menjadi korban kejahilan teman-temannya. Setiap kali dia ingin membalas dan mengintimidasi balik, Silver Fang selalu menghentikannya. Ia sekarang juga memiliki pekerjaan, ya dia bekerja sambilan untuk membantu keperluan dojo. Kita masuk ke chapter 192 sekarang.
Chapter dimulai dengan diperlihatkan King yang sedang meminta Bang untuk melatihnya. Bang nampaknya enggan, dia menilai King sudah sangat kuat, dan daripada menjadi kuat seorang diri dan haus akan kekuatan seperti Garou, ia menyarankan King untuk membagikan ilmunya dan mendorong banyak orang untuk jadi sekuat dirinya. Menanggapi itu, King mencoba jujur akan fakta bahwa dirinya ini lemah dan tidak sekuat dengan yang orang bicarakan. Para murid di sana mulai mempertanyakan dan membicarakan banyak rumor terkait King. Bang menyimpulkan ya bahwa beban yang King alami karena banyaknya rumor yang terlalu berlebihan, dan King berusaha mewujudkan ekspektasi orang-orang untuk menjadi pahlawan sempurna. Bang menepuk bahu King dan berkata, selama King sadar kekurangannya, ia akan terus menjadi kuat. Bang akhirnya memberikan surat rekomendasi ke dojo kakaknya. Di sana Bang menunjukkan tekniknya pada King. Tapi Bang merasa mau berlatih lama sekalipun, King tetap tidak akan mendapat kekuatan yang diharapkan. Baginya ilmu bela diri miliknya ini tidak akan membuat King bertambah kuat karena King sudah jauh melampaui dirinya. Karena itu Bang menuliskan surat rekomendasi ke dojo lain yang bukan berspesialisasi pada kekuatan tapi ke kontrol jiwa, dengan harapan bisa mengendalikan rasa haus darah si King. Sampai di dojo yang dimaksud, kepala dojo malah berkeringat dingin dan lagi-lagi melempar King ke dojo lain. Dan hasilnya sama saja, ke dojo berikutnya pun King tetap tertolak. Ia akhirnya berkeliling ke setiap dojo dan selalu mengalami penolakan. Hingga matahari hampir terbenam, hingga akhirnya sampai di dalam gua yang kabarnya menjadi tempat latihan legendaris. King memasuki gua tersebut, di dalamnya terdapat orang yang menyeramkan. King terkejut dan ketakutan melihatnya, ia akhirnya melarikan diri dari tempat itu. Pindah ke apartemen Saitama, King menceritakan keluh kesahnya ya. Saitama menghiburnya dan menyarankan untuk latihan otot saja. Tiba-tiba terdengar orang dari luar, ternyata tim Fubuki yang kembali ingin merekrut si Saitama. Saitama menolaknya. Tapi yang mengejutkan di sini ternyata Fubuki sudah berubah. Ia tidak lagi seperti dulu. Mereka bahkan serius untuk berfokus mengejar ke peringkat A. Tapi di tengah percakapan mereka, Rover berebut daging yang dibawa oleh Fubuki. Saat Fubuki pulang, Rover mengejarnya dan mengikutinya. Padahal mereka sudah melaju sangat kencang ya. Beberapa hari setelahnya, Fubuki kembali disibukkan oleh monster yang menyerang kota. Mereka tampak kewalahan, tapi Rover datang untuk memusnahkan monster tadi. Dalam sekejap, monster itu pun musnah. Akhirnya Fubuki memutuskan untuk memelihara Rover. Bagi banget jir dapat pet SSR ini. Kita lanjut ke chapter 193. Chapter dimulai dengan Saitama yang sedang melawan monster. Seperti biasa, Saitama melenyapkan musuhnya dengan satu kali pukulan. Ternyata yang barusan dikalahkan adalah salah satu dari petarung aliansi naga. Saitama tiba-tiba menjadi pahlawan karena berhasil mengamankan batu segel dari naga jahat. Jadi intinya para prajurit bertugas melindungi segel naga jahat dari orang-orang yang berkeinginan melepas segel tersebut. Peperangan di antara mereka sudah terjadi selama 800 tahun. Saitama berpikir daripada menjadi pertarungan panjang hanya untuk mengurus segel, lebih baik naganya dilepaskan dan dilenyapkan sekalian saja. Dia membawa salah satu pemuja naga dan menggunakannya untuk menunjukkan jalan guna mendapatkan semua segel yang dibutuhkan. Setelah terkumpul, ritual pun dimulai dan naga jahat tersebut bangkit. Lagi-lagi Saitama menghancurkan hanya dalam satu kali pukulan, membuat penjaga segel dan pemuja naga kaget. Ken berpindah ke apartemen Saitama. Dia sedang main game bersama si King. Sembari menceritakan pengalamannya melawan naga legendaris tadi, tiba-tiba ia kedatangan tamu lagi. Dan kali ini Rang S Hero Flashy Flash yang datang guna mengajak Saitama mencari monster dan dengan pedenya menawarkan Saitama untuk menjadi muridnya. Tapi Saitama langsung menutup pintu. Genos yang dengar kata murid langsung keluar. Mereka berdua adu mulut ya sampai terjadi perkelahian. King yang panik meminta Saitama untuk menghentikan mereka. Seketika Genos berhenti saat Saitama menyuruhnya. Flash mendekat ke Saitama dan dengan arogan berbicara kepada Saitama. Saitama mengenalkan Flashy Flash dengan nama muka jambul yang membuat Flashy Flash kesal. King mencoba memberitahu nama yang benar, tapi dicegah Flash yang ingin Saitama mengingatnya dengan benar. Saitama kemudian berusaha untuk mengingatnya dan malah menjadi semakin ngawur yang membuat Flash makin kesal. Ia masuk ke apartemen Saitama dan mengusir King serta Genos. Dengan sombongnya Flash mengajak Saitama menjadi muridnya dan langsung ditolak oleh Genos. Genos masuk lewat lubang rahasia buatannya. Genos bergabung dalam percakapan. Flashy Flash mengemukakan tujuan utamanya untuk mencari jejak dewa lewat si Monaco. Setelah selesai menjelaskan, ia mengajak Saitama ikut dengan nada yang sombong. Saitama mengikuti dan saat Flash keluar, Saitama menutup pintu. Flash langsung emosi di sini dan Saitama menjelaskan kalau dia tidak suka dengan sikap si Flash. Flashy Flash yang sombong mengajak Saitama berduel dan menunjukkan perbedaan level mereka.
Oke, kita lanjut ke chapter 194. Rover pulang ke apartemen Saitama. Ia tidak makan makanannya sama sekali di situ, tapi bulunya jadi sangat halus dan terawat ini. Rupanya Rover selalu pergi ke tempat Fubuki ketika ia merasa lapar. Hiro S di sana terkejut melihat banyaknya Hiro S yang menjadi kenalan si Saitama. Pindah ke ruang latihan 3, Flash mengatakan syarat kemenangannya yakni Saitama hanya perlu mendaratkan serangan ke arah Flash. Taruhannya jika Saitama tidak berhasil memberikan serangan dalam kurun waktu 30 menit, Saitama harus menjadi murid yang patuh kepada si Flash. Sedangkan jika Saitama yang menang, Saitama ingin Flash berhenti untuk mengganggunya. Baru saja pertandingan dimulai, Flash sudah terpojok. Flash menaikkan kewaspadaannya, ia langsung masuk ke mode serius dan mengeluarkan semua skillnya ke arah si Saitama, termasuk jurus ultimate-nya. Dan saat Saitama hampir mendaratkan serangan kepada muka si Flash, Genos menyelah dan memberitahu kalau ada serangan monster di kota sehingga sparring mereka dihentikan. Mereka bertiga berangkat menumpas monster. Dengan wajah berkeringat, Flash masih berbicara sombong. Di kota E, 1 hero rang B dan 2 hero rang A sudah babak belur oleh 3 monster dengan level bencana iblis. Di sana terdapat orang yang menyaksikan pertarungan dan ternyata itu adalah Sonic. Ia tampak menunggu Saitama muncul, tapi dia terkejut melihat Flash bersamanya. Mereka malah asik bicara satu sama lain dan mengabaikan monster di sana. Tidak disangka Wind dan Flame juga muncul. Tidak satupun dari mereka yang punya satu tujuan. Ini lebih terlihat seperti pertarungan 4 fraksi dengan tujuan masing-masing. Di sini juga ada sedikit flashback masa lalu Sonic dan juga Flash. Monster yang dari tadi merasa terabaikan menyerang duluan. Tapi seketika 3 monster bencana iblis itu tercabik-cabik. Genos melenyapkan monster sedangkan Flash menyerang Wind dan Flame. Tapi 2 ninja itu berhasil lolos dari Flash. Di sisi lain Sonic terkapar setelah mencoba menyerang Saitama. Flash sedikit terkejut karena Sonic juga mengenal Saitama. Saitama memutuskan untuk mencari Monaco seorang diri dan menghindari keterlibatan dengan 3 orang merepotkan di hadapannya. Tapi itu sia-sia. Saitama yang frustasi menghubungi King dan memintanya untuk menemani Saitama mencari Monaco. Tidak lama Saitama dan King langsung menangkapnya. Tetapi setelah diinterogasi tampaknya tidak membuahkan hasil sehingga mereka memutuskan untuk ke asosiasi dan menanyakan pada Stitch. Tapi ternyata Blaze malah udah ada di sana dan chapter berakhir di sini. Itu tadi cerita rangkuman One Punch Man chapter 190 sampai dengan 194. Untuk chapter selanjutnya bakal secepatnya diupload. So bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini agar channel ini makin ramai dan admin makin semangat membuat kontennya. Jadi segitu saja, saya Zen Orewa mau dah.